berjuang. Ya, sekali lagi bapak-bapak, ibu-ibu, warga perumahan New Mekar Residen dipersilakan untuk duduk yang rapi. Kita akan mulai acaranya. Mudah-mudahan acaranya ini berjalan dengan lancar dan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Hal ata 'alal insani minad dahri lam yakun syai'an mazkura. Inna khalaqnal insana min nutfatin amsyajin nabtalihi. We perform the disbelievers, chains and circles and this. Indeed, the writers will drink from a cup whose mixture is of kafur. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Bukankah pernah datang kepada manusia waktu dari masa yang ketika itu belum merupakan sesuatu yang dapat disebut larangan. Karena itu kami jadikan dia mendengar dan melihat. Sungguh kami telah menunjukkan kepadanya jalan yang lurus. Ada yang bersyukur dan ada pula yang kufur. Maha benar Allah dengan segala firman-firman-Nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Surah An-Nasr. Bismillahirrahmanirrahim. Iza ja'a nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Ucapan syukur alhamdulillah pada Allah Subhanahu wa taala yang mana alhamdulillah Allah telah memberikan lancaran acara kita malam ini. Insyaallah mudah-mudahan acara ini lancar sampai selesai nanti, amin. Juga tidak lupa yang kami hormati Bapak Sekdes yang kami dengar sudah diundang oleh panitia, mohon maaf beliau juga tidak bisa hadir karena orang tuanya, mertuanya lagi hajatan. Tidak lupa yang kami hormati Bapak RW 01 Jeki Daryanto yang mohon maaf juga belum hadir.
basu illa asyiyatan autuha. Sadaqallahul azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
kita dengarkan, mari kita simak dengan bijak dan penuh dengan hikmah. Mudah-mudahan ceramah yang akan disampaikan nanti bisa kita terapkan dan kita bisa amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Kepada Ustadz Jaka Darun atau Ustadz Riki Yaakob, Sarjana Pendidikan Islam, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La hawla wa la quwwata illa billah. Dua bulan dikandungnya, wafat ayah handanya. Tahun gajah dilahirkan, yatim dengan kakeknya. Sesuai adat yang ada, disusui Halimah. 6 tahun usianya, wafat ibu tercinta. Inilah kisah sang Rasul yang penuh suka duka. Oh, penuh suka duka. Siapa bilang Rasulullah senang? Rasul dididik dalam keadaan merih, dalam keadaan susah, tapi dijaga dengan maksum oleh Allah, terhindar dari segala sifat tercela. Beliau yatim ketika beliau dalam perut kandungan ibunya. Begitu lahir usia 6 tahun harus dekat sama ibunya, manja sama orang tuanya. Wafat ibunya. Maka Rasul berkata, ana wa kafirul yatim fil jannati hakada wa asyrabis sababati wal wusta wa faraja bainahuma syai'a. Aku bersama orang yang sayang kepada anak yatim seperti telunjuk dan tengah, merenggangkan, merapatkan, memberikan isyarat Nabi kita, sungguh memberi kesaksian bahwa orang yang sayang sama anak yatim dekat sedekat-dekatnya, jauh makin dekat kepada Rasulullah di taman surga. Jadi telunjuk dan tengah tidak bisa dipisahkan. Maka muliain anak yatim, insya ya Bu. Nabi kita usia 2 tahun turun malaikat 2 berjubah putih. Turun malaikat, jangan kaget ya. Kan saya bilang jangan kaget. Ulang sekali lagi biar gak kaget. Dibaringkan tubuh Rasulullah ketika beliau main dengan putra-putrinya Halimatus Sa'diyah, namanya Asyaimah dan Abdullah. Di Bani Sa'ad bin Bakar min hujratin nahri illa asfali batni, di bedah perutnya Rasulullah sami'an wa ata'an. Enggak berontak, enggak kabur, enggak lari, enggak sumpah serapah, karena akhlak Rasulullah diperintah tidak membantah. Makanya ibu yang malam ini ngaku cinta sama Rasulullah, pulang dari sini ntar malam kalau diperintahin rebahan sama suami, nurut aja. Ya senang, nggak ada yang ganggu. Bu, selendang. Ibu nanya mau diapain saya bang? Mau ngisi pulsa. Baterainya lowbat bang. Ya udah cas. Ayo udah siap belum ngisi pulsa? Baterainya udah full bang. Cuma sinyalnya rada hilang. Berarti isi jangan suka paksa, kasihan. Nanti kalau suami nggak redok, dilaknat sama malaikat. Kasihan istri kita pak. Kasih pengertian sehari, 2 hari, 3 hari. Kalau perlu kasih pelajaran 2 minggu, jangan ada ngisi pulsa. Masih di rumah.
Ntar istri bertanya dalam hati, ini kenapa suami saya kok nggak ngajakin ngisi pulsa udah 2 minggu, ini gimana ya, apa salah saya? Ibu minta maaf, tanjain nama suaminya, abang ayo baterainya udah full, sinyalnya hampir koslet, buruan malam ini malam Jumat kita ngisi pulsa. Mohon maaf neng, abang udah ganti kartu. Kata di WhatsApp nggak bisa punya. Paham ini, paham? Sampai mana celana saya? Lentang. Ternyata Rasulullah dicuci pak hatinya, disediakan baskom emas berisikan air zam-zam, ditanamkan ilmu, hikmatun, kemuliaan, diratakan seperti sedia kala, dikasih stempel kenabian di pundaknya seperti orang yang berbekas bekam dengan penuh keindahan, wajahnya bercahaya penuh dengan kebahagiaan. Rasul usia 2 tahun dicuci hatinya. Ada apa dengan usia 2 tahun? Anak 2 tahun cerdas pikiran, terang hatinya, gampang dia mengingat sesuatu kalau dia pandang, memorinya luas bapak. 2 tahun Imam Syafi'i hafal surah pilihan, anak kita 2 tahun hafal lagu pilihan. Yemet Kudasi, Yemet Kudasi, Kang Memet, para kedasi, ararararaci, ararararaci, Kang Ara, nu pake peci terpesona, aku terpesona, aku merindu, ku yakin kau tahu. Hai tayo, mau bukti bu, mau bukti, mau bukti. Ku yang dulu bukanlah yang sekarang. Wah ini pinternya anak, nggak hafal lagu nih. Bocil-bocil di sini soleh. Karena biasanya anak-anak kita itu lebih hafal lagu. Makanya saya mengajarkan sama ibu-ibu kudu hafal lagu. Lagu yang soleh bisa ada. Contoh, pada hari Minggu kutu naik delman istimewa, di samping Pak Kusir yang sedang bekerja mengendarai kuda. Hei, nenek, tak nih. Sebetulnya kita punya hari loh bu, rajanya hari Sayyidul Ayam, hari Jumat. Makanya nyanyinya diganti, nah bukan hari Minggu, kita punya hari raya Jumat. Pada hari Jumat ku ikut ayah ke masjid, pakai sendal jepit ku duduk samping Bang Ocit, mendengarkan Pak Khatib yang sedang berkhutbah, mengajak kita supaya rajin ibadah. Hei, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Akidahnya kuat itu anak. Makanya al-ummat rasatul ula, ibu sekolah anak, bapak kepala sekolahnya. Mafil abafil abna, anak bagaimana orang tuanya. Bapaknya kalong, anaknya kampret, maknya nolong tuh anak nyopet. Bu, ajarin nyanyi yang benar ya bu, jangan main tiktokan sama anak, tapi ajarkan benar bagaimana. Oh pelangi-pelangi, merah kuning hijau, pelukismu agung, Siapa gerangan pelangi-pelangi, ciptaan Tuhan. bagus anak-anak. Ada lagi yang lebih bagus. Ilahi ilahi, alangkah indahmu, pusing kacau galau hilang karenamu. Engkau maha agung, engkau maha sayang, mengaji cinta Al-Quran. Tepuk tangannya apa? Udah telat.
Nggak usah tepuk tangan, emang saya burung dara. Gimana ayo anakku. Ilahi anak kuning hijau, pusing kacau galau hilang karenamu, engkau maha agung. Mengaji begitu. Imam Syafi'i 2 tahun hafal surah pilihan. Kenapa? Karena beliau ikhtiar api berhubungan suami istri. Ibu kalau pengen anaknya soleh kudu bener hati-hati, minimal banget sholat 100 rakaat. Ibu kuat suaminya sholat dulu 100 rakaat. Kesiahan Ustaz, minimal 2 rakaat kelamaan Ustaz. Wudhu nggak sempet Ustaz. Al-Fatihah kepanjangan Ustaz. Basmalah nggak ada waktu Ustaz. Modal. Gimana anaknya soleh kalau perbuatan orang tuanya salah? Betul nggak? Maka Nabi kita dicuci hatinya itu sebagai cerminan, terjaga dan dijaga oleh Allah. Anak-anak kita yang harus dicuci. Maka ketika anak kita menangis, jangan suka marah. Gendong itu anak, palanya diusap dan ditiupkan surah Al-Qadar. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairun min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Ditiup pelan-pelan. Allahumma sholli ala Muhammad. Tekan dadanya. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na 'anka wizrak alladhi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dhikrak fa inna ma'al usri yusra inna ma'al usri yusra fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Nak soleh ya nak, solehah ya nak, bagus rezeki masa depan dunia akhiratnya, terjaga dijaga tuh anak oleh Allah. Orang tua nggak mau pusing banyak urusan, nggak punya duit, tagihan banyak, rekening listrik cenat-cenut, belum lagi ngulangin kondangan arisan juga penuh. Ya Allah pusing, anak nangis, nggak mau pusing disodorkan HP. Akhirnya tuh anak merekam apa yang ada di handphone. Betul nggak? Game online, tayangan-tayangan yang tidak mendidik. Akhirnya tuh anak lupa akhlak sama orang tua. Begitu ayahnya pulang, ibunya pulang, bukan dicium tangannya, tapi yang ditanyakan HP mana mah, HP mana bah. Nggak dikasih, nangis tambah nangis. Biarkan mereka nangis, karena fitrah anak-anak menangis dan tangisan anak tasbih zikir kepada Allah. Bu, tahu dia sekarang ya Bu ya? Karena kemarin saya ngisi segede gini Bu, gedean dikit deh. Kamu pengen jadi apa? Nah, aku kepengen jadi dokter. Kamu, aku kepengen jadi suster. Kamu, aku pengen jadi perawat. Oh sama, rumah sakit kerjaannya. Kamu nak, aku kepengen seperti ustadz jadi mubalik. Kamu, aku kepengen jadi pak haji. Kamu, aku pengen jadi polisi. Kamu, aku pengen seperti Hansip. Kenapa? Seragamnya sama polisi. Kamu nak, aku kepengen jadi HP. Oh kenapa nak kamu pengen jadi HP? Habisnya ayahku kemana-mana bawa HP tapi tidak pernah membawa aku. Kenapa nak? Habisnya ibuku seringkali menatap HP tapi jarang sekali menatap aku. Dari pernyataan itu anak benar apa salah? Benar apa salah? Mau ngaji HP, lagi ngaji pulang ngaji, mau makan lagi makan, beres makan kondangan arisan kumpul bareng, mau tidur lagi tidur, perut mules ngeden keluar.
Anak zaman sekarang ibu, anak SD bahasanya mama sama papa. Gara-gara handphone. Mama lagi apa? Mama lagi nyuci piring. Ih, mama sok sweet. Papa lagi apa? Papa lagi OTW. OTW kemana? Main kelereng. Bu, gara-gara handphone rumah tangga hancur berantakan. Istri meriksa handphone suami, dicariin cemburu buta. Kan suaminya nggak bodoh. Begitu belum nyampe rumah, dihapus-hapusin tuh pesan yang ada. Bukan begitu, Bang? Gara-gara HP rumah tangga hancur berantakan. Gara-gara HP tetangga sama tetangga update status jadi kagak nanya. Mertua sama menantu, anak sama orang tua, saudara sama saudara. Tuh, hoak, intimidasi, kriminalisasi, persekusi, pemberitaan, bohong, bahkan namanya penipuan dan pemerkosaan, gibah hadir tuh di HP. Dengerin dulu. Betul nggak? Makanya bentengin anak-anak kita dengan Al-Quran. Nawwiru buyutakum bitilawatil Quran. Sinari rumah kalian dengan Al-Quran. Tapi rumah sekarang terang bukan dengan cahaya Quran, terangnya dengan cahaya TV dan handphone. Zaman dulu rumah sederhana, belum ada komplek di mana-mana, pinggirnya empang, suaranya kodok keluar. Terdengar lewat rumah Pak RT, Yasin wal Qur'anil Hakim. Lewat depan rumah RW, idza waqa'atil waqi'ah. Lewat depan rumah Pak Lurah, tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Lewat depan rumah ibu ngajarin anak kalimat Baghdadiyah, alif fathah, alif kasroi, alif dhamma, a i u, bapak kasroi, ba dhamma, ba bi bu. Aku kan suruh ikro 3, imam lupa dibuka ikro 3-nya. Mim pertama apa kata lam dhamma lu mata lu. Suaminya pulang, tok-tok, assalamualaikum, mbak domahu apa kakak tuh maka bapak lu buta. Tapi anak hafal surah pilihan. Tapi zaman sekarang ibu ngiris. Orang tua sekarang lihat. Dulu bu, belum ada namanya handphone zaman kayak sekarang. 3G, 4G, 5G, video call, WhatsApp. Orang dulu cuma nelpon sama SMS. Mereknya Nokia, dikit sama karet, gede banget kudakan sambal. Yang punya lurah pembisnis itu jarang, yang punya anak-anak kecil, bocil nggak punya. Betul nggak bu? Boro-boro bisa top up, nangis dia. Nggak ada yang punya ibu. Anak-anak sekarang banyak handphone. Orang dulu punyanya itu yang punya ada paket keluaran kesini yang tahun tuh Ramadan, namanya bebas roaming. Kalau jam 2 sahur menjelang imsak itu namanya Asia sama Hidayah. Betulnya bu? Oh sekarang udah rusak. Makanya orang tua dulu hebat. Dimana anak kecil demam tinggi tengah malam, jauh dari rumah sakit, jauh dari puskesmas, jauh dari klinik, jauh dari tempat namanya untuk berobat. Tapi itu orang tua cerdas. Dia ambil namanya piring kecil, minyak kelapa dituangin sedikit, dia narik namanya bawang merah, dikupas sama jempolnya, kemudian diborehkan seluruh tubuh anak. Demam tinggi besoknya reda, bahkan anak bisa sekolah dan ngaji, main lagi bisa. Hebat orang tua dulu. Tapi ada zaman sekarang ibu-ibu panik. Begitu saat orang anaknya ngelihat, wah ini panas banget demamnya, ditemprak panas, langsung panik bu. Ngambil handphone, update status. Nah, demammu tinggi sekali nak. Ini jam berapa? Ayah belum pulang nak. Lekas sembuh ya nak. GWS.
Akhirnya temannya baca, kenapa anakmu ini udah dikompres belum moga cepat sembuh. Amin ini ada emosi ngangkat tangan sama senyum sama air mata berlulu. Ya Allah, wekak cekak rusak bu. Yang ada bukan namanya sembuh tuh anak setip. Gara-gara handphone, selain handphone apa? Sinetron, TV, tipu TV, kita ketipu sama TV. Hadir TV bukan jadi tontonan yang melahirkan tontonan, tapi hadirnya TV hanya sekedar tontonan yang melahirkan tipuan. Berapa banyak ibu tertipu sama ikatan cinta. Ada yang nggak kenal sama Mas Al, semuanya ibu-ibu kenal bapak. Mas Al sama si Andin, kan baik tuh orang, emang jodoh. Cuma muncul orang ketiga namanya si Nino sama si Elsa. Karena dia jahat, gila, kan digerebek sama petugas kebersihan tuh dalam CCTV ya bu ya. Yang jahat mah sebetulnya si Irfan sama si Iqbal. Mau nyolong poster di dalam kamarnya si Elsa, Elsanya siapa? Si Roy. Ketahuan Jessica bu. Saya emang ngasih tahu doang. Karena berdoa di waktu doa, ya Allah, yang dikit banyakin, yang di atas turunin, yang di bawah keluarin, yang haram halalin, yang sulit dimudahin. Begitu bu, minta sama Allah biar suaminya berkah. Begitu nyampe ke ibu, dimakan sama anak, menjadi nutrisi saripati, dipompa dalam jantung, mengalir darah dagingnya. Kalau caranya salah istidrat, maka rusak rumah tangganya. Tuh perangai istri bisa menjadi musuh yang nyata. Begitupun dengan anak. At-Taghabun ayat 15. Pak, makan. Tapi kalau makanan maulid halal. Makanya ada makanan maulid, habisin. Buat Ustadz, bungkusin. Makanan dibacain maulid, sholawat, zikir, Al-Quran, syifaul barokah. Itu makan jadi obat dan berkah. Makan Pak. Jangan sampai tersisa. Kemarin saya acara jauh, begitu pulang langsung di dalam tol ditelepon sama panitia. Ustaz, posisi di mana? Di dalam tol. Bisa nggak muter balik? Kenapa? Ini berkatnya ketinggalan. Saya bilang nggak bisa karena besok pagi mau acara lagi. Saya udah kondisinya udah malam begini, diputer jauh, nggak diputer juga. Saya tinggal lurus aja begitu. Oh, emang ada apa sih? Ini Ustaz berkatnya. Emang ada apa berkatnya? Ada namanya karung 3 ini beras. Ada namanya ayam bakakak 4, ayam kampung 6, belum lagi kue sama ini berkat yang ada buat Ustadz, lupa dimasukin ke dalam mobil. Ya Allah, saya putar balik jauh, nggak diputar. Saya akhirnya saya nanya, di situ ada anak yatim? Ada janda tua? Ada orang yang membutuhkan? Banyak, kasih mereka. Ustadz ikhlas dalam arti saya jangan diulang lagi ya. Ini mah panitia, saya lagi cerita, bukan lagi ngingetin, takut-takut di sini lupa. Deket antri nanti. Pak, ya tuh makanan Pak. Yang ketiga, wa ashirun nabil ma'ruf. Pergauli istri dengan baik, jangan nyakitin fisik, jangan nyakitin perasaan. Tuh langsung ke nomor 5. 3, 4, 5, jangan menyakiti perasaan, jangan menyakiti fisik. Ada nggak istri yang dikit-dikit marah sama suami, begitu sebaliknya langsung main gaplok? Hadirnya Rasul ke alam dunia karena diangkat derajatnya. Dulu sebelum Rasul hadir ke alam dunia, rendah dihinakan, sehina-hinanya. Perempuan nggak ada artinya, yang manjung masih dihinakan, apalagi kresek. Maaf, ini bukan bicara fisik, emang gak ada harganya. Yang langsing diabaikan, apalagi yang gemurut, ampar-amparan dah, apalagi
lagi nenek-nenek mah, gimana aja nyangkutnya. Maaf nenek, karena nggak ada harganya. Perempuan, kita punya putri-putri perempuan, kita punya istri perempuan, kita rahim perempuan, nggak bisa dibeli seperti itu kan. Maka diangkat derajatnya. Ibu bersyukur, alhamdulillah. Satu laki-laki bangsa Arab dulu sebelum Rasul hadir untuk menyempurnakan akhlak, minimal banget tuh laki-laki punya istri 17. Jangan mikirin gimana pakai kolornya ya tuh orang. Bukan bu, karena nggak ada harganya. Perempuan nggak ada harganya. Maka sahabat Rasulullah nggak boleh beristri lebih dari 4. Fa in khiftum ala ta'dilu fawahidah. Kalau nggak bisa berlaku adil, cukup 1. Tuh turun ayatnya. Rasul punya istri 9, tapi lihat sejarah. Pertama Rasul menikah dengan Sayyidatuna Khadijah. Beliau belum wafat, belum turun wahyu. Karena menikah berdasarkan wahyu, bukan berdasarkan nafsu. Tapi suami kita nikahkan berdasarkan nafsu. Maka Rasul berpoligami. Kenapa Bapak Rasul berpoligami? Karena Rasul mengetahui dan memahami di mana umatnya yang namanya laki-laki cenderung kepengen punya istri lebih dari 1. Cuma laki-laki di sini keberanian yang kagak ada. Pak, takbir. Pak, saya pesan sama ibu, jangan benci syariat poligami. Bencilah kepada pelakunya yang tidak bisa berlaku adil dan dia menyakiti hati perempuan. Betul ya bu ya? Ini agak ranah sensitif saya bahas pak, biar perempuan sadar ternyata Rasulullah membawa kebahagiaan dan kabar gembira untuk perempuan. Ya Rasul,